Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-262. 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan. Kita sudah menjelaskan tentang infak, atau orang yang membelanjakan, atau orang-orang yang menggunakan amwalahum, menggunakan harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Masih Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang berinfak fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan hartanya atau menggunakan hartanya di jalan Allah. Di mana jalan Allah itu? Ahli tafsir ada yang mengungkapkan 3 macam jalan Allah. Yang pertama yang dikatakan fisabilillah itu ialah berperang, berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Nah, jadi diinfakkan hartanya, digunakan harta untuk membeli kendaraan, kuda, membeli senjata, membuat senjata. Itu namanya fisabilillah yang pertama. Yang kedua, fisabilillah itu untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kegiatan masyarakat yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Membuat masjid, fisabilillah, membuat musala, membuat rumah-rumah Al-Quran, pondok pesantren, membuat rumah sakit, membuat jembatan untuk melewati sungai. Itu semuanya bermanfaat untuk kaum muslimin. Gunakanlah uang itu, namanya penggunaan itu fisabilillah. Yang ketiga disebut juga fisabilillah, orang yang membutuhkan bantuan, disebut fakir atau miskin. Orang yang kurang mampu, orang yang miskin, semuanya disebut du'afa. Orang-orang yang punya ekonomi lemah dibantu itu.
digunakan uang tadi untuk membantu mereka, itu juga disebut fisabilillah. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, setelah dia menggunakan uangnya fisabilillah itu, summa la yasbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Setelah dipergunakan uangnya fisabilillah, berinfak, kemudian tidak diiringinya atau tidak diikutkannya apa yang telah diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut mana, dengan menyebut-nyebut wala azab, dan tidak pula menyakiti hati orang yang diberi infak. Nah, itu syaratnya. Tidak menyebut-nyebut artinya tidak disebut-sebut kepada orang yang menerima infak itu, atau tidak disebut-sebut kepada orang lain. Kan ada juga orang yang suka menyebut-nyebut infaknya. Tadi di masjid, kalau tidak ada saya, tidak ada orang yang berinfak. Sudah dijalankan celengan, tidak ada seorang pun yang berinfak, cuma saya yang berinfak. Dan infak saya pun lebih banyak. Kalau ada tadi itu yang 1.000, 2.000, saya 10.000. Nah, itu disebut-sebut kepada orang lain. Nah, jadi awala azah atau menyakiti hati orang yang diberi infak. Ada fakir miskin, setelah kita bantu, kita pergunakan uang kita untuk membantu dia, kemudian disakiti hatinya. Nah, diomelin saja. Awas ya, ini berikan ya keperluan kamu. Kalau tidak nanti saya tidak mau lagi memberi infak kepadamu, bersedekah. Atau macam cara. Atau guru, kalau tidak saya kasih kamu sedekah, kamu mati kelaparan. Nah, jadi diomeli orang-orang yang menerima itu azab, menyakiti hati orang. Kalau ada yang seperti itu, kalau tidak dilakukan seperti itu, dia telah berinfak di jalan Allah, dia tidak menyebut-nyebut infaknya dan tidak menyakiti hati orang. Apa keuntungannya? Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat pahala dari sisi Tuhan-nya. Mereka akan mendapat pahala dari sisi Tuhan. Berapa pahalanya? Satu kebaikan akan balas 10 lipat. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Nah, di atas sudah disebutkan sampai 700 kali lipat. Itulah. Tapi syarat jangan disebut-sebut apa yang sudah disedekahkan itu. Yang sudah diinfakkan itu jangan disebut-sebut. Jangan menyakiti hati orang. Kalau betul-betul tidak punya, ya katakan saya tidak punya. Nah, kemudian kata Allah, kalau sudah dapat pahala besar daripada Allah dari infak kita itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun, tidak akan ada kekhawatiran atas mereka. Alaihim, kekhawatiran apa maksudnya? Tidak ada merasa khawatir ya. Kalau mati nanti menghadapi segala apa yang akan terjadi sesudah mati, tidak ada rasa khawatir baginya. Dia sudah mendapat pahala besar daripada Allah. Itu makna wala khaufun alaihim. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Kemudian walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih hati, tidak akan kecewa. Nah, itu maksudnya apa? Mereka tidak akan merasa sedih meninggalkan dunia ini dan segala apa yang akan ditinggalkan. Tidak merasa sedih. Itulah keuntungan bagi orang berinfak, yang infaknya itu tidak disebut-sebut, tidak menyakitkan orang lain. Keuntungannya akan mendapat pahala besar
tidak akan ada rasa khawatir walaupun mati masuk kubur, kemudian setelah meninggalkan dunia tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa. Itu keuntungan. Jadi luar biasa berinfak, itu luar biasa. Inilah yang dijelaskan oleh Allah. Kemudian kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang mulia, wa maghfiratun, dan kata-kata ampunan, memberi maaf, itu jauh lebih bagus. Khairun, ini kata-kata khairun ini dalam bahasa sastra Arab itu namanya isim tafdil, menunjukkan lebih bagus. Khairun lebih bagus daripada sedekah yang diiringi dengan azab, dengan menyakiti hati orang. Ya. Kita berinfak, kita sakiti hati orang, kita omeli dia, kita cerca, caci cerca, itulah miskin katanya. Berusahalah seperti orang ini. Orang ini kenapa tidak miskin? Karena dia pandai usaha, dia omeli dia. Kita ini sudah ada garis-garis kehidupan di sisi Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lemah, ada yang kuat. Jangan sampai orang kaya memilih orang miskin. Kalau itu yang dilakukannya, lebih baik keluarkan qaulun ma'rufun, kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang menyenangkan hati. Kalau ada orang minta sedekah, saat ini maaf dulu ya, ibu belum punya, bapak belum punya uang, lain kali kalau diberi rezeki oleh Allah, akan saya sedekahkan. Itu kan senang hatinya, mudah-mudahan rezekimu dimudahkan Allah, didoakan dia. Itu namanya qaulun ma'ruf, kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang mulia yang menyenangkan hati orang. Jadi tidak tersinggung perasaannya. Wa maghfiratun, dan mengampuni. Itu sebenarnya mengampuni. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa orang, menghapus. Tapi kalau kita mengampuni orang, ialah memaafkan kesalahan orang kepada kita. Mungkin ada orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita dengan perkataannya atau perbuatannya, kita maafkan saja. Dialah mungkin orang itu tidak tahu, saya maafkan. Itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sedekah tadi yang menyakiti hati orang. Lalu dikunci oleh Allah di ujung ayat ini, dikunci, wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya, maha penyantun. Jadi Allah itu maha kaya. Dia tidak butuh kepada sedekah, kepada infak. Walaupun kamu tidak berinfak, tidak bersedekah, saya tetap tidak butuh kepada itu. Ini namanya Allah itu maha kaya. Jangan kita berinfak itu untuk Allah, bukan itu maksudnya. Karena Allah itu miskin, bantu, tidak. Saya tidak peduli. Tidak ada kebutuhanku kepada sedekahmu, kepada infakmu. Itu maksudnya. Jadi kita berinfak bersedekah itu hanya untuk melakukan kegiatan sosial, membantu orang. Itu saja. Tetapi kalau kita lakukan itu, pahalanya luar biasa, besar sekali. Itu sudah pasti diberi pahala oleh Allah. Langsung masuk rekening. Begitu ibu bapak berinfak, langsung masuk rekening. Namanya rekening rahasia. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan, tubtilu, atau jangan kamu hapus pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati
diulang-ulang oleh Allah. Itu tandanya karena penting sekali. Kenapa sampai 3 kali mana wal azza wa azza? Nah, kenapa diulang-ulang? Itu sangat penting supaya orang-orang ini menyadari perbuatan itu tidak baik. Jangan kamu hapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya bilman wal azza dan menyakiti hati orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perumpamaan orang yang berinfakkan hartanya ri'a, karena ria kepada manusia. Dia berinfak itu karena ingin dilihat orang, lalu dipuji orang. Atau dia berinfak ingin didengar orang, berapa jumlah infaknya, tolong umumkan nanti di masjid ya, saya berinfak 1 juta. Nah, jangan sampai lupa mengumumkannya. Itu apa gunanya? Supaya diketahui orang, supaya didengar orang. Nah, bergabunglah di situ namanya ria dan sum'ah. Ingin dilihat, ingin didengar orang. Kalau itu yang terjadi, hapuslah pahala sedekahnya. Kemudian wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak berdasarkan keimanan kepada Allah. Kalau macam itu dia berinfak dan bersedekah, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Sebab pahala infak itu manfaatnya nanti akan kita rasakan di akhirat. Kalau ada yang seperti itu bagaimana? Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun. Perumpamaan orang yang berinfak seperti itu karena ria tadi, itu ta'awanya seperti kamasali, seperti sofwanin, batu licin, alaihi turabun, di atasnya ada debu, ada tanah yang berdebu. Fa asabahu wabilun, kemudian tanah di atas batu licin tadi ditimpa oleh wabilun, oleh hujan lebat. Datang hujan lebat. Apa yang terjadi? Fatarakahu sauda, maka tinggallah batu licin yang tandas. Debu tadi, tanah tadi sudah hilang, tinggal batu saja lagi. Nah, seperti itulah kita tadi sudah punya amal, sudah punya pahala berinfak, bersedekah. Tapi karena ria, pahala yang sudah ada tadi dihapus oleh ria. Seperti hujan lebat menghapus tanah di atas batu licin. Nah, itu namanya, kalau perumpamaan seperti ini namanya tasbih tamsil. Perumpamaan pakai tamsil, mempunyai wajah syabah yang banyak, itu ahli sastra yang tahu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tidak mampu mereka sedikit pun ala syai'in mimma kasabu, menguasai apa yang mereka usahakan. Jadi pahala ibadah tadi tidak bisa dikuasai, tidak bisa dipegang lagi, sudah dihanyutkan oleh air hujan tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang ingkar, kaum yang kafir. Jadi kita dimasukkan juga ke dalam kaum yang ingkar. Kalau berinfak, bersedekah suka dilihat orang, suka diumumkan kepada orang. Nah, itu termasuk ingkar kepada Allah. Niatkan sajalah, Allah saja yang tahu. Jadi ketika kita berinfak, aku berinfak karena Engkau ya Allah, Engkau saja yang tahu, orang lain tidak boleh. Berapapun infaknya, itu akan langsung dimasukkan ke rekening rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak-bapak, kira-kira penafsiran secara ringkas. Sekarang kita ulang kembali. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringinya
apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan tidak pula menyakiti hati orang. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka adalah pahala mereka dari sisi Tuhan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan merasa takut atasnya dan tidak pula akan bersedih hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza, perkataan yang mulia, yang baik dan memberi maaf kepada orang lain itu jauh lebih bagus daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati orang. Wallahu ghaniyyun halim, Allah Maha Kaya, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hapus pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan bukan karena beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaannya adalah seperti batu licin. Di atas batu licin itu ada tanah, kemudian ditimpa oleh hujan lebat, maka tinggallah batu yang licin tandas. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak sanggup atau tidak kuasa sedikit pun dari apa yang telah mereka kuasai, apa yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Bicara kepada tadi dulu, semoga menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca